Ruang Cerita Delano. Kalau nggak ada temen untuk ngobrol, nggak ada temen buat bercerita, berarti bukan ruangan gue. Karena ini ruangan gue, jadi terserah gue mau cerita apa aja, ya kan? Terutama dengan hari ini spesial sekali karena sahabat gue yang satu ini susah banget dicari ya. Karena terakhir kayaknya United States of America, yaitu New York City ya, dia kayaknya ke sana. Karena memang manusia ini, perempuan ini citizennya bukan Indonesia gue rasa, karena citizenshipnya tuh di situ around the world ya, ada di mana-mana. Patricia guys. Halo, akhirnya ya kan. Susah nyari dia. Jangan dusta Anda. Enggak, ya. dusta. Gue kasih tahu ya, Kita dari bisa. tahun lalu dia bilang, ayo dong Nek, ayo datang. Ya kan, soalnya kan karena pandemi. Jangan res Anda. Anda diambil sudah 1 tahun loh. Dari Tendean ke rumah itu dekat banget. Iya. Oh lupa, dulu kan pertama kali ketemu kenal Patricia Gau, rumah belum Jakarta Selatan. Belum ya, masih di Sumber ya. Itu masih Cisus, saya Cina Sumber. Dulu tuh belum di Senopati, tapi sekarang udah jadi warga Senopati ya. Warga Senopati yang Ya. dimana kalau udah ngomongin Jakarta ya teman-teman nih, buat khususnya kalian yang nggak tahu Jakarta, kalau udah kayaknya rumah tempat tinggal di Senopati Jakarta Selatan, wow. Memang masih nyewa guys. Iya, itu kan gue belum lanjutin. Masih nyewa, iya betul. Belum lanjutin. Iya. Tapi nyewa. Iya, nggak apa-apa, saya Nyewa, penting ngontrak. uang halal, uang sendiri. Halal, betul. Halal. Tapi di balik penyewaan kan sudah ada sebenarnya yang masih diurus belum selesai. Rumah lo. Aduh, langsung Dia udah pusing beli lagi, rumah, pikiran guys. lagi, aduh, Dia udah ya beli lagi. rumah. Udah beli rumah, kenapa dia ngontrak di Senopati? Jadi gue lebih tahu kenapa dia ngontrak di situ. Harapannya setahun doang, dia udah bisa pindah ke rumah yang dia mimpikan karena dia udah beli. Tapi nggak kelar-kelar, akhirnya dilanjutin lagi ke tahun yang ketiga. Jadi bisa gitu sih, ceritanya nih Kak Karen, kalau lo ingat 3 tahun lalu tuh sebenarnya gue udah DP rumah, udah mau selesai, KPR udah dapet, tinggal tanda tangan notaris. Ternyata 1 hari sebelumnya gue bertemu dengan Julian Studio One. Ingat gak lah? Iya. Di PI, habis itu ternyata dia punya kantor tuh di sana juga, di namanya Jalan Empu Sendok. Halo, nomor berapa? Nomor sekian. Ih, gue juga di nomor sekian. Pas tuh bagian mana? Kayak di samping lo tuh ada rumah ibadah deh. Hah, kagak ada Neng? Ada, itu lagi dibangun. Hah? Yang dibangun itu rumah ibadah deh. Jadi sama yang pemilik rumah itu ya, dia tuh bilangnya sama gue, rumah sebelah itu dibangun rumah, bukan rumah ibadah. Jadi sama gue punya agen rumah ya. 2 minggu sebelumnya tuh ternyata dia baru tahu juga, tapi dia nggak ngasih tahu gue. Gila nggak? Gue tuh sebenarnya udah rugi 400 juta, Neng. Oh gitu. Akhirnya gue beli rumah itu ya. Akhirnya kan gue nggak jadi ambil dong, karena mohon maaf, sebelahnya rumah ibadah ya say. Maksud gue itu kan yang pertama yang nggak jadi ya. Itu pertama nggak jadi, tapi maksud gue. Tapi udah keluar duit tuh ya. Iya. Tapi apa-apalah, duit lo kan banyak banget, gue tahu. Ya say, walaupun duit banyak juga nggak mau duitnya hilang, Tunggu, say. kenapa gue bisa ngomong Peti itu punya banyak uang? Karena gini, in positive way. Iya. Dia ini adalah salah satu temen gue perempuan yang mengatur uangnya paling gila. Lo kerja gila, terima uangnya gila, tapi ngatur uangnya juga gila. Iya. Lo tuh udah deh. Gue nggak ngerti tujuannya apa, tapi nanti kita tujuannya gue mau beli rumah dong nih pastinya. Oke. Karena rumah Senopati kan seperti kita tahu. Jadi gue tuh udah tahu, jadi gue emang harus menurunkan keinginan gue untuk beli kayak barang-barang branded yang lain, karena emang goal gue adalah beli rumah di Senopati, and I know it's expensive, makanya gue harus benar-benar save that money gitu. Ya mungkin yang lain kan ya udah gue rumahnya di mana gitu kan, di luar Jakarta, tapi semuanya had to show gitu kan. Kalau gue enggak, sebaliknya gue yang biasa show, aja
rumah gue tempatnya di mana? Lokasinya yang location. Jadi maksud gue supaya gue kagak usah beli mobil-mobil mahal, saya naik motor bisa say. Iya, gitu say. Gimana sih rumah Senopati ya, naik motor? ini karena gimana? memang dulunya backgroundnya Sunci ya, di Sunter. Betul. Jadi kalau Aku lelah, walaupun Sunter kayak kata gue tuh lelah enggak, deh. tapi kita tidak boleh juga estimate ya Yes. teman-teman kita yang tinggal di Sunter, Kelapa Gading. Kalian nggak tahu aja tuh mereka tuh ya begini nih modelnya, ya kan? Nggak begitu maksudnya. Cuman nih mereka ya kan? Bener nggak? Jadi dia kebalikannya, ya kan? Kalau dia tapi maksudnya kan emang gue menemukan kenyamanan gue di Jakarta Selatan. Ya nggak sih? Kayak Nggak teman-teman. semuanya juga nih teman-teman di Sunter mau pindah ke Jakarta Selatan. Iya, loh. betul. Ada yang udah seneng banget di situ di tempatnya dokter cucu itu loh, dokter cucu yang buat rumah sakit anjing itu loh, anjing gue. Iya. Yogi Pratama. Aduh, temen kita Yogi Pratama juga nggak mau pindah. Nggak mau pindah. Sunter is the best. Udah best ya Padahal kalau kan. gue kesana gue tuh sakit kepala loh, Bo. Tapi makanannya enak-enak tau. Enak. Tuh biasa gue tuh Bener. kangen makanan di Sunter, Sunter. Makanan iya, bener. utara tuh lebih enak mungkin karena emang makanan haram-haram ya saya di situ. Bener. Kadang haram-haram yang kita makan. Iya, Beri Selatan kan Bener. kebanyakan halal ya saya. Bener, Udah bener, kita bener. menerima gitu. Nah, Patricia Gao tentunya semua teman-teman udah tahu banget siapa dia, ya. Dia tuh lo pernah apa aja sih? Miss Indonesia, Miss apa sih? Wajah tuh? Femina. Wajah Femina, ya kan. Terus udah Asia gitu. Next Top Model. Asian Next Gua Top pencet telurnya tuh di Model. Asia Next Top Asian Next Top Model. Model. Oh, lu tuh mantan Femina ya, wajah Femina ya? Mantan Wajah Femina. Tapi menang nggak sih waktu itu? Gue juara 2. Juara Pokoknya 2? gue tuh kayak the runner Kok up nggak terkenal selalu. ya waktu itu ya? Iya. Belum. Tapi nama lo Belum. lebih, nama lo lebih terkenal waktu lo di Asian Next Top Model. Because maksud gue. international. Iya kan? Gimana itu? Dan mereka bisa lihat kelakuan gua gitu ya kan. Iya, bener, Jadi bener. lebih kayak kelihatan nih Bener, personalnya bener. Pat Gal. Bener. Kalau misalnya di Wajah Femina kan cuma mungkin 4-5 hari dan itu kan tidak ditayangin kan. Iya. Itu cuma kayak ditayangin pada saat grand final. Jadi mereka orang-orang itu belum benar-benar bisa engage ke gue, nggak ngerti Pat Gal tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Tapi walaupun Iya sih. teman keluarga Femina itu tuh tahu lah kayak Mbak Peti S. Fatima Iya. dan juga Tahu lo banget Mbak ya. Dewi, pokoknya orang-orang Femina itu Tahu kalau banget. itu bencong. Bencong gitu. Emang iya Mereka kan? tahu banget, makanya I love banget. Jangan-jangan nggak ada yang tahu loh. Dia laki-laki loh beneran ya. Berhasil Iya, ini operasinya itu kan. tukeran ya. Gue perempuan juga beneran. Kenapa lo ketawa tuh? Lu suntik hormon ya kak? Jadi Semua. bibirnya ya Allah makin tebal aja deh. Harus filler ya sebenarnya. Belum matang kan? Semua. Udah gini. Oke, lo pernah lo juga pernah di Miss Indonesia ya? Pernah, itu kayak semacam Waktu- miss call. Maksudnya Salah sambung kan. Soalnya kok bisa sih? Tapi bencong ada di atas panggung loh. di atas panggung itu nih. Sampai selesai. Sampai Apa jangan-jangan selesai. belum selesai lo udah kabur? Gue rasanya udah pengen kabur banget, tapi maksud Iya. gue tuh gue bener-bener Maksudnya miss call gimana sih? ya kak lu tau dong kelakuan gue begini, masa gue jadi seorang miss-missan ya say. Mimisan gue Tapi rasa iya. masuk ke grand final? Masuk Oh, juara gak? top 15. Oh, top 15. Jadi Miss Healthy. Tapi apa yang membuat lo berani untuk ambil si Miss Indonesia itu? Miss- Ya udahlah ya, opportunity aja gitu. Miss Indonesia itu gara-gara gue lagi ini say broken tooth say, broken heart, lagi sedih, Broken heart. like broken heart, Oh, oh. kayak nggak jadi pacaran. Uh-uh. Terus kayak namanya juga orang tuh, gue tuh orangnya suka sibuk. Pokoknya kayak gue tuh suka activity gitu loh. Nah, Ada kesempatan dapat tawaran ini. nih Miss Indonesia. Terus kan maksud gue kan mikir di Miss Indonesia kan di karantina 2 minggu, ketemu teman baru, ada activity tiap hari. Jadi I don't aim at all to be the winner or like even top 5, even top 15 pun gue nggak ada aim. Gue cuma mau ikut activity-nya, Kak. Lu tau dong kalau orang broken tooth itu kan butuh kayak activity, ya kan? benar. Jadi Sibuk kayak yang penting. sibuk aja gitu. Terus tapi mewakili daerah apa tuh waktu itu? Gorontalo. 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 Gue juga agak bingung kok bisa-bisanya ya orang kayak dia mewakili Gorontalo gitu. Sulawesi Ya Utara kan, kan ya, gitu. ya kan namanya mereka bilang lo mewakili aja. Oh ya udah. Tapi gitu. kan Gorontalo tentunya bangga ya sebenarnya walaupun lo di Oh iya, tapi dia akan Gue beceh.
Tapi beneran loh. Tapi lo tuh ya, kalau teman-teman kalau melihat Patricia Gaudi dulu ya zaman dia Miss Indonesia, tapi emang iya sih. Dia emang Miss Calling loh, Bo lo. Tapi menurut gue, mati gak sih lo di Dasyat 2012 tuh gue pakai rok segitu tuh. Mampus. Iya, cuma maksudnya gue gini loh ya. Maksudnya gue gini. Lo tuh dari dulu ternyata emang udah berani banget, udah percaya diri banget dengan setiap posingnya lo, setiap pose. Setiap kayak gitu kan bencongnya tuh kuat banget tuh dari dulu ya, Nek. Apa jangan-jangan keluar lo kelingking dulu apa gimana sih, Bu? Dari dulu. Emang udah begitu ya? Ada tapi enggak, ini gue tahan banget deh gue. Ini gue tahan banget. Jadi maksud kayak kalau misalnya gue di TV itu tuh zaman gue masih 2012, gue tuh kalau disuruh ngomong gue nggak berani ngomong sama sekali. Sebenarnya? Gue tuh demam panggung. Contoh ya. Kalau mungkin Kang Iyu, mungkin RCTI ya teman-teman yang dulu inget banget dong gue kan cuman ngomong nama Patricia Gunawan, Gorontalo, harusnya gitu kan. Sekarang gue bisa ngomong tuh kayak gitu. Kalau dulu ya, gue tuh gini, gue nggak boleh gerak begini. Patricia Gunawan, Gorontalo, gitu kan. Itu gue kepala gue nggak boleh goyang. Jadi harus kayak stand. Patricia Gunawan, Gorontalo, gitu kan. Show ya, gue itu nggak dapat intonasinya, nggak dapat. Gue dapat intonasinya kalau gue goyang Patricia Gunawan. Iya benar. Oh iya benar. Harus ngondek ya. Harus ngondek tapi harus ngondek. Itu. Kita maunya lo intonasi kayak gitu, tapi lo nggak boleh gerak. Nggak boleh gerak. Mati nggak susah, nggak bisa. Makanya lo cuma di 15 besar doang. Itu 15 besar gue kayak aduh kenapa? Kan gue paling takut Kak, gue disuruh jawab pertanyaan. Lo tahu nggak nih? Ada juga lo tahu gak sih ceritanya? Ya Allah. Apa ceritanya yang paling lo nggak bisa lupa di saat itu? Di saat itu. Apa tuh? Tapi gue selalu bangga menceritakan ini karena ini bisa menjadi guyonan para teman-teman. Itu kayak gongnya gue deh pokoknya. Say gitu kan. Jadi gue dipanggil lah tuh Patricia Gunawan, silakan maju. Iya saya terus sama MC-nya bilang gini sama gue, oh saya dengar kamu bisa salsa ya. Ibarat kata ini udah kayak ada ribuan orang di hadapan gue disuruh salsa, saya dengan kayak gaun panjang gitu kan. Salsa dance gitu kan. Gue disuruh salsa lagi, di saat 15 besar itu. Ceritanya nih, gue ini tuh orang ke 14 yang dipanggilnya. Dan gue tuh bagian belakang, jadi pada kamera nih. Ini orang yang dipanggil. Terus ini gue di bagian sini. Kan gue banci kamera, gue tahu dong. Pasti walaupun ada teman gue di sorot ini, pasti belakang kan gue akan selalu terlihat ya. Jadi gue selalu show. Ya kan show. Untuk gue belajar sama Mas Panca, senyum, terus senyum, 3 jam senyum gitu kan. Ya kan? Kaki gue nggak berubah, stay. Ya kan? Itu hampir sejam kaki gue stay di situ. Pas giliran gue, kaki gue sebutan, Gak bisa maju loh. Pas gue maju, tapi harus show dong. Anjing, gue ngomong amat sebelah gue ingat banget, samping gue tuh Adila dari Bandung ya. Anjing, tapi tetap senyum. Anjing, kaki gue kesemutan anjing. Jadi gue jalan, gue tetap jalan dong, show dong, tetap show, set. Oh lu jalannya nggak kaki yang sama dong? Nggak dong, say. Coba tuh kanan doang lu majunya ke depan. Kita kan untuk pakai dressnya panjang, nggak kelihatan, saya tidak ada akal-akalin kayak gue gini-gini kan. Bener. Saat gue tanya lah, Patricia ya, saya dengar kamu bisa salsa, mungkin bisa tunjukkan ke pemirsa. Tau nggak gue jawabnya apa? Tapi dressnya seperti ini nggak bisa gitu. Gue tolak saya. Dia bilang, oh ya apa-apa, saya juga dengar kamu bisa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya. Senyum aja, say. Mungkin bisa mengajak penonton untuk menonton acara grand final ini, terserah mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Bahasa Inggris aja. Dong. Giliran gue udah ngomong dong. Cerita nih Mike di say. Tangan gemeteran di say. Buka dong. Please vote me tung gitu, say. Kena ke muka lo. Ke gigi gua, say. Terus? Tapi tetap harus stay on senyum. Oops, sorry gitu. Tetap dong elegan ya kan? Oops, sorry gitu kan. Oke, ulang lagi ya kan. Please
please vote me. Am I spasi aja Inggrisnya gue lupa say. Kan space ya say. Oh, space. Am I Gorontalo? Send it to. Gue lupa say nomornya say. Kan harus kirim ke 6188. Iya, No, 6288 kalau nggak salah, 6288. Terus gue kayak, ya tuh, gue pegang gini dengan erat dalam hati gue, Tuhan berikanlah pencerahan dalam hati gue. Emang lu gak bisa ngeliat nomor yang ada di situ? Kagak ada nih. Oh, gak pakai ya? Kagak, send it to 6288 gitu. Wah, udah selesai dong. Alhamdulillah dong. Dikasih pertanyaan, gue jawab dong. Yes, udah selesai kan? Sat, udah selesai. Besokannya dong, say. Pas besokannya, temen roommate gue di DKI Jakarta, si Jennifer Sumia itu tuh juara 3. Top 3 dong. Terus dia ketawa-ketawa, kenapa lucu gitu kan? Bet, temen gue bilang, itu yang Gorontalo cantik deh. Tapi kok salah sambung? Gue bilang, yang aja lu salah sambung dari mana lo? Kan lu jadi miss call ya sebenarnya. Miss call, gue bilang, salah sambung di mana nih? Gitu kan? Iya, disuruh apa, ngomongnya apa? Gue tanya, tadi gue disuruh apa? Disuruh mempromosikan Mempromosikan Grand kan? Final. Gue ngomongnya apa? Lu ngomongnya please call, please send, Please vote me. vote me. Miss call gak sih? Oh iya. Gue kayak, Nek, gue yakin banget. Gue yakin banget tuh gue disuruhnya itu. Enggak, Nek. Makanya gue di belakang juga ketawa. Anjing. Berarti makanya sebenarnya di Miss Indonesia itu sebenarnya bukan yang harus dibanggakan karena titik terendah lo sebenarnya tuh di situ ya. Karena tuh bodoh. Aduh, anjing kan aku tahu. Tapi karena memang sebenarnya aimnya dia atau tujuannya lo kan memang bukan untuk menang. Enggak sama sekali. Konsentrasi lo nggak ke situ. Lo cuma ingin menutupi hati yang luka. Betul. Kasihan. Tapi ternyata hatinya lukanya makin terbuka. Ternyata makin luka lo ya di situ ya. Iya, kayak pasti Terbesit-besit. kayak beruntung deh kita nggak jadi pacaran. Iya. Berarti karir model lo itu mulai dari tahun berapa tuh? Sebenarnya mulai karir model pertama kali fashion show itu Banget. umur 16. Tapi kan dulu tuh cuma kayak setahun 2 kali, setahun 3 kali. Belum yang enggak pernah. Tapi lu udah tahu tuh, Bo, kalau lo punya bakat itu. Lu udah tahu kalau this is actually what I want dari sebelum. Enggak. Oh enggak. Berarti kenapa lo mau coba waktu itu coba aja? Apa karena lo seneng nonton, baca majalah apa gimana tuh? By the way, gue pada saat ikut Wajah Femina, Kak, gue aja tuh nggak tahu ada majalah Femina. Gue tuh nggak tahu bahwa Femina does exist in this life. Jadi? Karena emak gue, si Shirley Winarso itu sepelit itu, say. Ya kan, ini kenyataan hidup. Kalau dari keluarga gue, teman-temannya dia tuh udah tahu Shirley Winarso tuh ya pelit. Bahkan gue mau beli majalah Bobo aja zaman dulu nggak boleh, say. Jadi yang gue tahu majalah cuma Bobo sama Orbit, udah itu 2. Nah terus gimana lo caranya bisa masuk Femina? Sorry. Kenapa lo bisa masuk Femina? Gara-gara Yosafat Dwi Kurniawan ketika gue sekolah di Lasta. Pantesan Yosafat selalu berperan. Yes, that's why. Yeah. Kalau soal Wajah Femina dalam modeling itu gue bisa bilang Yosafat sangat berperan dalam hidup gue. Untuk gue mengenal majalah dan gue mengenal brand tuh Yosafat Dwi Kurniawan. Tapi pernah sekolah modeling? Pernah. Di Oki Asokawati Wijaya ya? Enggak, gue dulu di Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Ada ya, dia juga punya Kelapa Gading ya. Oh, iya. Terus apa namanya? Dan menurut gue tuh sebenarnya yang mengajarkan gue benar-benar modeling tuh ya, I'm not saying modeling lah. Menurut gue yang bisa mengajarkan menurut gue yang ngajarin gue pakai heels dengan baik dan benar adalah diri gue sendiri. Tau gak di mana? Karena pada saat gue sekolah di tourism school di Rex Mundi, itu tuh gue tiap hari harus menggunakan heels selama 3 tahun. Dan gue naik Transjakarta, naik Metro Mini pakai high heels. Jadi tuh disuruhnya tuh boleh pilih antara 3 cm sampai 7 cm. Gue pilih paling tinggi 7 cm. Gue tuh beli tuh di Marie Claire Bata, buy and throw away ya. Yang depannya lancip, bawahnya tipis.
Aduh, Gua pakai, bisa tuh lu berarti. Gua pakai itu, ya. Bagus. Gua kan sering telat di sekolah. Terus gue dihukum lah lari karena gue nggak mau lepas sepatu gue, karena gue nggak mau kaki gue kotor. Gue pakai heels, saya lari 10 kali putaran gue pakai heels. Disitulah teman saya Fairly Moderate aka saudaranya Yogi Pratama melihat potensi dalam diri saya. Gitu. Dan disitulah sebenarnya gue berkenalan sama Patricia Gal. Iya, gara-gara Fairly gue kenal sama Yogi Pratama. Gitu. Betul. Akhirnya ketemu lah Designer. aja. Betul sekali. Gitu, iya, tapi dari semua pengalaman lu susah, seneng, dari sekolah model lah, dari apalah semuanya, wajah femina, semua deh. Miss Indonesia, Asia's Next Top Model, itu kan semuanya kan sebenarnya kan panggung buat lo untuk bertempur, apa ya namanya, kontes gitu. Lo harus menang atau lo bisa untuk diakui. Kalau lo ingat lagi ke belakang dan lo siapa lo sekarang, berarti lo udah selesai ya, udah puas gitu dengan ya udah berarti gue udah jejak, orang udah tahu dan gue percaya diri banget bahwa gue Patricia Gal yang gue bisa I am an Indonesian model. Plus ditambah kemarin lo ke New York, lo masih ngambil sekolah lagi. Itu gue agak nggak ngerti maksud tujuannya apa cuma karena mau sertifikat. Enggak, kita we're not even getting any certificate, cuman kayak the experience yang the experience. Iya, the experience gitu. gitu. Pengalaman tuh luar biasa. Yes. Lo udah jejak nih berarti. Udah nggak ya? Jejak gimana nih? Jejak tuh maksudnya bahwa you know yourself that you have the quality of as a Patricia Gal. Oh yes. Model. Yes. Indonesian model. Yes, I do have that. Tapi still, gue tetap masih mau belajar gitu loh kak. Kayak maksudnya salah satunya contohnya waktu lo ke New York kemarin. Yes, ke Kokorosha gitu. Kayak dia kan one of the supermodel, like in the world gitu kan ya. Kalau di dunia modeling pasti kalau misalnya lo di fashion modeling pasti you know who is Kokorosha. Pas dia buka kelas gitu-gitu ya, if I get a chance, why not? I got the money. And it's something good for me. Bayar tuh ya lo? Bayar, nggak di-endorse? Enggak lah, nih. Oh, ya, berapa tuh bayarnya tuh kalau sekolah kayak kemarin? Kemarin itu 2.500 US dikali aja. Itu sama 3 hari. Berarti 2.500, 4 hari 3 malam sudah sama penginapan. Berarti semua orang dari dunia manapun bisa ikutan? Bisa, you can join the Kokorosha classes. Tapi harus model dulu nggak? Atau emang dipilih sama dia, jadi kayak gitu, tidak semuanya di-okein sama dia. Berarti lu termasuk orang yang terpilih dong ya dari dia. Puji untuk bisa Tuhan, alhamdulillah. Wow, amazing gitu. Indonesia again. Enggak sih, tapi kayak di situ emang kayak I told her that I want to learn, kayak maksudnya I want to bring the apa ya, more like the education atau enggak lebih sisi experience dia di dunia internasional tuh seperti apa. Karena wow, motor saya ini pinggir jalan ya apartemen gue. Kenceng ya, weh. Terus ulangin lagi ya, say. Jadi di Kokorosha itu tuh aku lebih pengen ngambil knowledge-nya yang ada di dia sih, Kak. Karena gue belum sempet kayak modeling di US, di Europe gitu. Because I choose to be in Indonesia right after Asia's Next Top Model. Karena I know right away di saat Youth Sai, Cindy Bishop, dan Kenneth Go bilang sama gue tuh, dia bilang ini, Pat, you are more than just a model. I will see you on TV. You are gonna be like presenter or like in acting segala macam. Kayak maksud gue, kayak itu on the last final day tuh behind the scene mereka ngomong gitu ke gue. Bahwa lo tuh you have something more. Yes, you have other potential, not just as a model gitu. Jadi gue tuh pas pulang itu tuh gue benar-benar pikiran, yang bener aja gue acting, yang bener aja gue presenter, gimana caranya gue di TV, ngerti gak sih? Gue pun tidak bisa melihat, ngerti gak sih? Kadang-kadang gue sekarang mengerti karena gue sudah lama, maksudnya sudah lumayan lama lah di dunia entertainment, like you know, like 6-7 years, then we somehow can see this girl potential, this guy potential tuh apa gitu. Dan I understand. Pada saat itu tuh gue inget banget, gue tuh bener mikirin tiap hari kayak, wait, masa iya gue bisa gitu? Gue nggak percaya diri karena basically gue tipe orang nggak percaya diri sebenarnya, Kak. Terus udah gitu kayak
Makanya aku apa aja tuh terima, bukan terima ya, maksudnya kayak waktu itu kan mulai dari broadcaster di Hard Rock Hard Rock FM, That's FM. How I Know Rian Ibram. Betul. Yaudah yuk belajar gitu. Walaupun Jadi misalnya, bekerja sambil belajar. Yes. Karena pengalaman ya. yes, Luar maksudnya biasa. mau kayak sejamnya cuma 10.000, Exactly. 20.000, gue mau belajar. Intinya gue mau Exactly. belajar dan gue nggak mau I'm just stuck becoming a model gitu. Oke. Nah, karena lo udah ngejalanin itu cukup lama ya, semuanya lika-liku dalam hidup pekerjaan lo lah, model lah, entertainment lah. Yang paling gagal lo pernah lakukan apa? Gagal ya gue bicara. Karena kalau kita mau bilang sukses kan mungkin kita bisa lihat jejak rekam media melalui Instagram lo dong. Lo keluar negeri ini, keluar negeri itulah, lo jadi model di sini. Setiap desainer kalau ada fashion week di Indonesia ini maunya lo dan lo harus ada di sana. Ada nggak titik gagal aja? Lo tuh gagal, aduh gue tuh, Gue sering gagal Kak, oh iya. jujur dulu. Apanya tuh? Yang mana? Dulu tuh Apakah di saat lo jadi host atau jadi MC, jadi presenter atau lo jadi model atau jadi apa? Nah, setiap pekerjaan gue tuh ada titik gagalnya. Nah, gue mau nanya lo mau gue ngomongnya yang bagian mana yang gue gagalnya? Modeling gue pernah gagal. As Oh, an berarti entrepreneur gue semua ya? gagal. Iya, in every aspect gue tuh ada gagalnya. Ada gagalnya. Iya, and I'm proud of it. It's okay. Yes. And I'm Karena proud of sebenarnya that. kegagalan lo itulah yang membentuk lo semakin kuat, Yes. lebih firm, lebih Yes. bold sampai dengan hari ini. Yes, and maybe dengan kegagalan itu memang kayak we learn it in a hard way. Karena mungkin kita nggak ada mentor, nggak ada orang yang bisa ngasih tau kita, or Iya. like you know. Benar. Tapi Pat, lo tuh memang yang menjadi berbeda dari Patricia Gao tuh karena keberaniannya. Ya kalau mau jadi model, bencongness-nya tuh ditunjukin banget di saat dia lagi jalan di atas catwalk dengan mimiknya lo lah. Which is di Miss Indonesia juga sangat terlihat sekali dan sampai sekarang malah semakin meletek. Padahal dia perempuan ya guys, perempuan. Nah maksudnya gue, apakah itu menjadi ciri khas lu yang melekat sehingga ini tuh emang gue gitu atau gimana tuh? Karena lu tuh kan lucu ya. Lain ceritanya kalau laki-laki gitu ya, laki-laki punya peran di atas panggung ngondek. Kalau lu tuh perempuan ngondek. Aduh. Lu ngerti gak sih maksud gue? Ngerti, kayak lu ngerti, tuh ngerti. nggak apa ya, nggak kayak lu tuh nggak puas jadi perempuan, lo harus jadi bencong. Hah? Gimana tuh? Maksud Jadi gue? ceritanya gitu. Maksudnya kan Sementara yang laki-laki juga pengen ada feminine side-nya gitu kan. Kalau lo enggak, lo perempuan nih, semua perempuan. Lo dilahirkan perempuan, lo model pakai baju perempuan, tapi lo harus ada tanda tambah bencong, ngondek gitu. aduh, kayaknya itu darah deh. Dari dalam lo? Dari dalam gue. Dan Lo gue, nggak belajar atau lo tidak melihat Enggak, icon bencong gitu di dunia ini? eh, Ada. Tapi ya Kak, Heeh. gue tuh baru realize tuh tahun lalu kebetulan. Apanya lagi nih? Tunggu dulu. Ternyata kebencongan ini adalah menurun dari saudara bokap. Jadi bokap gue itu punya saudara yang Bencong? adiknya bencong. Namanya tau gak? Nih ya gue dengan Tunggu, gue bangganya. gak ngerti. Bokap lu punya saudara, Nih, anaknya bencong. No. My dad punya Your saudara dad bencong? kandung. No. Gimana? Your dad punya saudara, anaknya bencong. Bukan. My My dad dad punya adik kandung Kandung bencong. bencong. Bokap lo punya adik bencong. Yes. Wow. Gue jarang ketemu sama dia, but I'm so proud Nice to meet you. of Tapi her. kalau bisa, karena dia bokap lo cerita. Iya, bokap Kalau nyokap gue adiknya cerita. bencong. Iya. Bencong tuh dalam arti kata Transgender. transgender. I know right. Give her applause for that. Kayak gue tuh main kayak apa ya maksudnya? Oh, Gini. gitu. Tapi lu gak pernah ketemu sama, berarti lu panggilnya om ya? Tante dong ya? Tante dong. Gak pernah ketemu sama dia sampai Gue sekarang? ketemu dia tuh udah lama banget, tapi kita masih kontekan Cantik. WhatsApp gitu. Oh gitu? Membahana. Tinggal di Indonesia?
tinggal di Indonesia. Cuman maksudnya kan Wow. kayak apa namanya? Wow. Dia itu nggak pernah mau diekspos karena menurut dia mungkin zaman dulu kan namanya keluarga itu tidak bisa menerima dia. But then secara gue punya tante bencong, I'm so proud. Secara ponakan lu jadi ratu bencong sekarang. Iya benar. Iya dong. Karena memang sebenarnya teman-teman ya, ini semua yang nonton ya para bencong. Itu kayak cinta banget, adore banget sama lu tuh bagaikan share gitu. Ya kan? Yang ada di Amerika itu kan, kayaknya like all the gay community tuh kayaknya cinta banget sama dia. Lu pun sebenarnya gue rasa salah satunya adalah kemarin waktu di New York ya teman-teman semua ya. Gue sebut nama dulu dong sama siapa sih? tante gue. Siapa sih tante lo? Oh iya. Tante gue dong namanya. Namanya dong. siapa? Sophie Zaboa. Siapa? Sophie Zaboa. Kok bisa Zaboa sih? Keren gak? Sophie Zaboa. Oke, say hi dulu dong ke tante. Hai tante. Soalnya Diana tuh nggak mau masuk ke YouTube gue gara-gara dia bilang takut ngejelekin keluarga, ngomongin Enggak keluarga. kok. Enggak tante, lihat dong kita aja baju. Iya dong, Dia maksud bener-bener gue, loh. iya Dia dong, bener-bener. Nek. Iya dong, Nek. Iya dong, Nek. Iya dong, Nek. Bener, tapi bener. Justru sebenarnya dengan keberadaannya lo itu, Yes. dengan segala keberanian yang tadi, yang seperti gua bahas gitu, perempuan nggak puas jadi perempuan, tapi harus ada tambah bencongnya. Ternyata ada turun menurunnya ya. Ternyata ada. Ternyata ya. Dan Ternyata nempeloknya ada. ke perempuan. Iya. Bukan ke laki. Padahal sebenarnya saudara kandungnya Patricia Go tuh ganteng banget loh. Nicholas. Biasa aja, ingat Loh, engkau sudah nikah. sudah menikah, which is I'm so freaking happy. Oh ya, gimana? I'm so freaking happy. Tapi gue memang happy banget ya. Emang cakep banget dan sudah menikah. Plus ditambah ya kebencongan dari Patricia Gao ini itu dinyatakan atau dibuatlah cangkram-cangkram dia di New York City, Amerika kemarin yang berani-beraninya dan gue rasa baru pertama kalinya model Indonesia atau manusia atau perempuan plus bencong Indonesia yang berangkat ke Amerika memakai baju yang kayaknya cuma swimsuit aja gitu, kayak baju renang gitu, kayak tipis banget gitu, kayak aduh gue udah bingung nih, pentong, pantat sama apa semuanya tuh kayaknya udah kayak menurut gue tuh waktu gue tuh lihat itu ya instastory lo, gue lagi pagi-pagi nongkrong di WC loh. Lagi boker maksud lo? Boker, gue lagi boker, gue lihat, ya masuk lagi deh. Gue langsung berdiri, lu guys. Gue lihat, ini Anggrek, tepuk tangan dulu, yes, oke. My goodness, ada orang Indonesia. Standing applause ya? Standing applause, Standing padahal gue applause lagi ya. berce, lagi pupup. Gitu. Nah maksudnya gue, itu pun menurut gue, karena gini ya, yang gue lihat tuh adalah sebenarnya dari Instagram lo juga tidak banyak yang menghujat dari netizen. Ya, mungkin ada sedikit-sedikit tapi kayak ya udahlah sedikit-sedikit. Tapi lu tuh punya citra, lo punya image yang sebenarnya lo pakai baju apa aja tuh kayak ya udah sah gitu. Ya udah sah. Ke lo. Sah ya. Tapi teman-teman kayak begini loh dia datang tadi ya. Jadi gue baru mandi, dia ting tong, dia datang begini, dandanannya begini. Cuma yang nggak dari luar kali ya, tapi begini. Dia pose di depan pintu gue begini, gila sah, lu tuh sah. Itu baju olahraga. Olahraga, Masalahnya. olahraga, orangnya gini, olahraga gitu. dong, Nah, gitu. bener, luar biasa. Tetap gue tuh pecinta Adidas dong. Ini Adidas Yes. yang waktu itu tuh karena Adidas X Beyonce. Ini juga Beyonce. Oh wow, Gua ini suka lu banget. dapetin di New York nih. Enggak, ini gue dapetin di Germany. Germany. Karena Amazing banyak banget ya. kolaborasi Adidas itu dengan Betul. Beyonce. Yang We Are Ivy Park itu tuh enggak ada di Indonesia. Maksudnya enggak lengkap. Banyak kolaborasi jadi mereka tuh, and I love. I think ini udah kolaborasi ketiga kalau nggak keempatnya mereka Exactly, gitu. Nah yang exactly. itu gue anjir, gue mau itu tuh baru keluar tuh di New York langsung gue beli gitu. Terus kan pergi sama bencong-bencong ya, Say, Alfa Susilo, terus sama apa namanya Andrea Zhu ya kan. Andrea Zhu. Terus Di ada New York di kan? New York. Terus gue bilang gini, ntar deh gue mau pakai di Indonesia ya. Hah, di Indonesia lo nggak salah kalau nggak lo di apa namanya dimasukin penjara lo pakai baju gituan.
iya juga ya lo pakai di New York dong. Oh iya ya say, Iya, ya bener. udah kan gue itu kan juga lumayan mahal ya celananya Iya, kan. bener. Gue Lu pakai pakai. lah di situ say sama Bener. mereka. Tapi- Kalau gue nggak, mereka juga nggak berani Tapi sebenarnya. gila, itu sih luar biasa banget. Nanti gue tampilkan di sini seperti apa Patricia Gao, apa ya namanya, dia buat cangkram-cangkramnya dia di New York City. Which is I'm super happy. Proud of me dong. Gue tuh Gila. kayak mau memberikan salaman, dan kalau ketemu sama dia gue mau bikin konfeti gitu kayak. Boom gitu. Iya kurang konfeti. Wow, Ya kan, pada akhirnya gitu. ya berani sekali manusia ini. Nah, anyway, dari semua juga yang pernah lo lalui, tentunya masa depan akan menentukan buat lo dong. Lo Yes. maunya, gue tuh penasaran, lo tuh maunya apa next in your life? Lo pengen apa sih? Lo pengen jadi apa? Kemarin kan kita berdua pernah jadi host. Iya, hostess. Bukan, Iya, host. Kita pernah jadi host Host infotainment. Ya, Ya dan kan? gue rasa Wait. Sebelum- host, ulang lagi. Iya, Yuk, satu. 1, 2, 3. Host infotainment. Dan gue Sekali rasa, lagi. udah. Dan gue rasa sebagai host infotainment di televisi swasta ini ya, yang punya background fashion tuh cuma lo sama gue. Tapi lo sama gue juga yang nggak di situ lagi. Kayak kelar gitu. Dieliminasi, Cong. Di Komodo gak dieliminasi, gue di sini eliminasi. Gak Maksudnya apa-apa. tadinya tuh gue sempet bangga banget gitu. Ih gila nih ada Patricia Gao dengan Cara Delano di insert kan. Kan banyak yang Apa? fashion kan banyak sekarang. Oh iya kan after Dad. kita. Oh gitu. But anyway, gue juga pengen special thanks banget buat Karen Delano karena di saat gue dari Asia Sosok Model, inget banget Kak Karen tuh kita ketemu ngobrol yuk Pat gitu, cuman Pat lo tuh pengen jadi apa? Bener-bener Kak Karen tuh yang kayak Iya, bener. menggali potensi gue, terus kayak supaya gue tuh mind mapping dengan diri gue kayak lo tuh maunya apa, kemana gitu. Terus Bener. gue bilang Kak, gue udah tahu kok gue mau di dunia MC dan presenter, and my goal is to become an MC gitu loh. Iya betul. Akhirnya dia bilang, Pat lu mau coba nggak casting insert gitu. Insert. Akhirnya dikenalin lah sama Mas Emil. Hai Mas Emil, sarangnya Mas Emil. Jadi Kita kayak kangen sama Mas Emil ya. Iya kan, Emil Lama Syarif banget, the Emil best. Syarif best. Terbaik. sama Mbak. Mbak Tati Tut. Iya kan. Kebetulan di produser sini. gue, Mbak Tutut juga di sini. Karena Mbak Tati Tut ini juga melihat perjalanan gue Potensi banget. juga ya Perjalanan casting gue yang berkali-kali ya, Iya, Mbak. Ber. Tapi gue sampai casting- yang kayak udah deh gue kayak gak bisa deh gitu kan. Iya, tapi gua Mas Emil tuh put trust on you so much. Iya. Ya, jadi kayak gue bener-bener berterima kasih banget untuk Mas Emil yang kayak menerima gue dan juga memberikan gue kesempatan di saat itu. Kesempatan luar biasa. Yes, maksudnya kayak specifically to him karena ya itu maksud gue kayak di saat mungkin orang lain doubting me. Terus kayak gue inget banget gue dipanggil. Akhirnya dipanggil lagi sama Mas Emil kayak baru 2 minggu atau nggak 3 minggu. Karena kan dulu itu kan image-nya insert kan kayak apa serius gitu ya kan. Jadi kan gue pikir gue harus ikutin dong. Terus Mas Emil kayak I want to hire you because your personality, we watch you on Asia Sosok Model kayak, dan juga sama Kak Karen juga nemenin gue pada saat gue dikenalin dan gue casting. Jadi kayak ya udah emang lagi mau shifting kan image-nya segala macam. Ya udah kayak gue nggak apa-apa nih kalau gue kayak bercanda-bercandain aja nih karena tuh biasa gue tuh susah agak nyinyir gitu loh kayak. Tapi gue tetap harus ada nyinyir, tapi gue boleh nggak agak gue salah fokusin gitu. Bilang, hey kayak ya we wanna hire you because like style lo gitu. Jadi kayak Mas Emil memberikan gue kebebasan untuk berkarya dan kayak ya maksudnya bukan hanya berkarya tapi juga belajar langsung dengan kayak kenalan sama para senior yang keren-keren banget ya semua kan. Mas Indra Indra, lah. Adri Danu, Adri Danu, Nadia Nadia Mulya, Cici. betul semuanya Cici. Gitu kan. Jadi kayak maksud Tapi gue, memang pengalaman kita berdua menjadi host insert, insertnya harus insert di saat itu tuh memang yang menjadi kenangan luar biasa sih adalah kesempatan ya
yang diberikan sama Mas Emil Syarif buat kita berdua saat itu tuh. Dan kita pernah punya apa ya, kayak punya panggung yang show gitu ya, yang kita bisa explore banget apa ya, siapa kita lah, kecintaan kita di dunia fashion. Patricia Gao juga sebagai model yang baru dari Asia's Next Top Model, jadi lu juga baju-baju lo keren-keren banget di situ. Dan kita berdua belajar untuk jadi host ya. Karena memang sebenarnya kita juga berdua bukan datang dari news lah, dari mana, kita juga nggak ada dunia presenter di saat itu, tapi panggung, kesempatan yang diberikan tuh luar biasa sampai pada akhirnya kita jadi pintar lah ya. Ya, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Lumayan lah, masih belajar ya, masih belajar. Tapi lumayan lah ya, selalu lumayan belajar. lah. Lumayan lah. Tapi memang we were so happy sebenarnya di saat itu ya. We were so blessed. So blessed. We were so blessed. Cuma memang pada akhirnya semakin kita, gue tuh kalau dihitung hampir 6 tahun loh di insert. Gue. Kalau tuh berapa lama? Around 4 years. 4 years. Iyalah, kadang gue duluan tuh di saat itu kan. Dan gue juga sempet 4 tahun lalu, years. gue tuh 5 bulan nggak siaran kan. Iya kan. Nah, karena pandemi. Enggak. Kayak waktu itu sebenarnya tuh gue lagi tahun lalu itu tuh kayak I must say one of the lowest point of my life. Oh gitu iya. Ngerti Yang gak 2M lo itu ya. Kan aku cerita sama Kak Karen, cuman kan kita nggak pernah kayak ngomongin publik. Aku baru ngomong di publik juga baru tahun lalu kan sama baru tahun ini sama Boy William gitu. Iya. Baru kayak speak up benar. gitu kan. Karena Iya. ya teman-teman mah aku cerita gitu kan. Maksudnya at that time tuh aku juga ngomong sama apa namanya Mbak Christine sama Mbak Desi, produser dari Iya, EP. EP. EP, sorry. Produser dan Kadep. Jadi aku dan Kadep. Jadi aku juga cerita sama Kadepnya Insat, Mbak Desi sama Mbak Christine kayak what happened to me gitu, kayak maksudnya struggle. Kayak not only struggle tapi kayak mentally Ya. effect Iya, bener. in mentally banget gitu. Jadi 3 bulan aku nggak 5 bulan aku nggak siaran, terus kayak I supposed to get married last year actually, oops sorry, gitu kan. Dan Ya itu kan? juga nggak bisa happening. Itu is not happening. Jadi kayak memang kayak in that 5 months itu tuh I'm struggling with myself gitu, kayak nggak ada mood buat kerja, terus kayak tapi aku tuh walaupun tetap ngevlog ya, tapi begitu banyak hal yang memang gue nggak share atau gue nggak show it into my vlog. Gue cuma show yang kayak teman-teman gue kocak-kocak gitu kan ya, karena I know that in the pandemic tuh banyak banget orang struggle, including me actually. Cuman kayak I know I have a platform. Kenapa udah begitu banyak di sosial media yang kayak ngomongin berita yang nggak bagus, yang kayak berita-berita sedih, berita udah meninggal dan segala macam, dengan segala macam ada gempa bumi dan segala macam. Jadi gue cuma mau share yang happy lah Kak gitu loh. Dan lo waktu itu juga pernah 4 bulan di Bali ya? Yes. Dan di saat itu lo cerita nggak berpenghasilan sama sekali lo ya? Nggak berpenghasilan. Jadi memang kayak gue benar-benar bantu UMKM yang di sana secara gratis gitu. Jadi emang nggak ada pemasukan? Nggak ada pemasukan, tapi tetap kan, maksudnya kita harus tetap bayar kan, walaupun kayak supir, mbak, dan tim-tim aku semuanya tetap aku bayar full gitu. Nah, lu di Bali nggak berpenghasilan dan semuanya. Jadi maksudnya gue gimana lo bisa keluar dan kapan lo bisa kayaknya ya udah deh, gue harus move on gitu ya. Move on. Waduh. Karena kan cukup berat ya. Karena menurut gue 2 miliar tuh it's a huge money dan lo harus kehilangan 2 miliar. Bukan mentally aja, kalau gue kali gila itu seharga apartemen gue itu kali, Bu. Iya, emang itu Which uang untuk itu kita kerja cari uang dari situ. Itu kan uang tabungan dong sebenarnya kan. Dan tapi lo harus ya udah deh, memang itu bukan rezeki gue dan udah deh bye. Itu is really hard for me Kak, it's really hard karena prosesnya. Kayak I was crying like a few weeks, kayak maksudnya gue tuh juga nggak mau nangis karena uang, tapi kan it was my hard work juga ya. Iya dong, kerja keras, terus kayak aku darah keluar semuanya. Terus sempat ada juga gara-gara aku ngomong yang di Boy itu tuh, ini juga mungkin saatnya aku klarifikasi juga ya, banyak yang kayak di berita kayak Patricia keluar dari rumah karena 2M hilang atau enggak kayak karena orang tua bukan kayak gitu guys ceritanya. Jadi kayak gue tuh kesel, marah sama orang tua gue karena satu,
memang mereka yang taruh uang aku. Tapi gini, pada saat itu tuh aku tidak I'm not mature enough to think that I give them authority to put my money into that koperasi. Karena gue cuma fokus kerja, yang mengolah uang adalah orang tua gue. Betul. Ya Karena kan? nyokap lo manajer lo ya. My mom is not my manager, cuman kayak dia yang Dia megang urusin semua uang. keuangan gue. Terus gue bilang dari dulu tuh gue pengen keluar dari rumah dari gue umur 19 tahun. Gue tuh pengen tinggal atau nggak ngekos sendiri. Karena memang to be honest gue dan nyokap gue nggak cocok. Kayak suka berantem. Oke. Ya kan? Tapi kayak kita tuh berantem terus baikan lagi. Ngerti gak sih? Kayak love and hate relationship lah when you with your parents Sama lah ya. nyokap gue juga Ya gitu, kan? suka gitu. Tapi bukan berarti kita nggak sayang. Ya no. kan? Her way and our own way tuh different. Exactly. Gitu. Nah, gue tuh bilang, "Ma, kalau gue tinggal bareng sama lo, gue tuh nggak mau malah hubungan kita makin rusak." Ngerti kan ya, Sama Kak ya? kayak gue dulu juga. Nah, nyokap gue tuh seorangnya pelit banget dan hemat banget. Itu duit gue loh padahal. Gue yang kerja loh. Tapi gue pun nggak boleh spend, say. Gitu. Mau gue kasih ke Karena nyokap- mungkin tujuannya dia adalah ya itu ya ngumpulin 2M taruh di koperasi, Bo. Iya, buat beli rumah Iya kan? intinya. Untuk karena beli rumah juga, Iya, Jadi kayak ngapain lah lu ngekos, mendingan uangnya lo simpan, lo tinggal aja dulu di rumah gue. Supaya lo bisa nyimpen bisa lebih cepat beli rumahnya gitu loh. Maksudnya Ngerti, itu ya. good intention from my Yes, mom. of course. Ya, maksudnya gue tahu orang tua gue tuh sama sekali tidak mata duitan, benar-benar baik. Bahkan misalnya kayak gue kasih mereka uang jajan pun kayak oh nggak apa-apa, kayak lu kan bakal mau beli rumah nggak usah kita kasih kita uang Iya jajan. dong. No. Itu adalah tanggung jawab gue. Lo sudah menghidupi gue dari gue kecil, inilah sekarang giliran gue, gitu Exactly. kan ya. Itu udah dari lama. So anyway, my parents tuh baik banget lah gitu. Cuman at that time tuh gue kesel karena selama ini gue mau beli apapun nggak dikasih. Akhirnya duitnya tuh hilang gitu aja. Ya, gue ngerti Gua banget tuh- juga tuh Kak, lu perasaan tahu itu. kan? Yes. Ya. Iya. Lu tahu dong kayak pas Bener. kita ke Paris segala Iya, macam gue kayak betul. gue kan udah mau beli rumah. Padahal rumahnya Iya. juga gue masih nyari. Benar. Karena kita pernah Trip jalan-jalan bareng. trip bareng waktu itu ke Belanda sama Paris dan satu kamar ya kita waktu di Paris. Dan lu Dibayarin memang- sama Kak Karen, Bukan say. lagi karena irit banget perempuan Irit satu banget ini. Benar. perempuan Ternyata ini. uangnya hilang tuh. Ya lo irit-irit itu. Iya, udah irit-irit Aduh, hilang, kalau kayak Neng. gitu, waktu sebelum kita pergi ke Eropa bareng, gue udah Hermes, say. Makanya, Aduh. jadi Hermes, jadi ono-ono, tokonya Hermes lo bawa ke sini Aduh, kan. iya. Iya gitu. juga ya, Bo. Maksud gue kayak bener-bener loh, Kak. Maksudnya, ingat gak, Kak? Gue kan pertama kali beli Dior, gue bareng lo. Bener juga, itu Tuh. pun juga, aduh susah loh ngeluarin duit dia sebenarnya waktu itu loh. Bener, Karena gue juga bener, yang bener. bilang, beli Bo, lo harus punya gitu. Iya. itu Beda kan- lagi sama temen kita, gue yang namanya Agatha Suci kan lain cerita. Ada orangnya di sini. Iya bener. Jadi lo tau dong Kak, ya karena emang kan masa gue juga sering cerita sama Kak Karen, maksudnya gue tuh bukan tidak ada, gue tuh ada saving, cuma emang fokusnya tuh mau beli rumah. Iya, ternyata gitu. sih yang lo hati-hati itu hilang. hilang, say. Gimana Oh ya, enggak? gue ngerti Gimana sih enggak rasanya. gini gue? Iya sih, marah, kesel. Lama tuh terpendam. Terpendam. Lama. Sampai kayak Sampai gue sekarang udah enggak. gue sempat marah sama orang tua gitu, dan maksudnya tuh gue juga stres karena kayak kok hukum Indonesia lucu ya gitu, jadi kayak gue nggak mau Oh, lu ngebahas lagi. sempet mengurus sampai ke hukum-hukuman? Ada sempat, terus kayak dari lawyernya kayak udah minta dari awal 200 juta, 30 juta. Bener-bener kayak, lu yakin nggak case gue bisa selesai? Belum tahu juga. The fact that begitu banyak orang yang sudah bayar, tidak kembali uangnya. Gitu. Jadi kayak, gue tuh mikir, gila ya, maksudnya orang tuh udah susah, kenapa lo bikin susah lagi? Gue tuh stresnya tuh lebih di situ lagi, Kak. Ngerti gak, Kak? Gila ya, orang udah Tapi susah. kan sebenarnya kan Tuhan menggantikan semuanya loh. Iya dong? Lo pada akhirnya beli rumah. Belum, Kak. Oh, belum tuh? Belum. Aduh, gimana sih maksudnya? Kan gue nyewa rumah, akhirnya. Oh, nyewa ya? Akhirnya tuh gue kayak gini. Belum beli ya? Belum. Akhirnya gue Oh, bilang iya gini. juga ya. Gue masih ada saving. Heeh. Oke, gue mau nyewa rumah. Makanya gue bilang sama orang tua gue, Pah, Ma, I think this is the right time ya untuk gue keluar dari rumah. Gue sudah umur 30 anyway. Masa gue nggak boleh keluar rumah? Jadi orang tua gue itu Cina-Cina banget, say. Cewek itu nggak boleh keluar dari rumah kalau belum nikah. Sedih nggak gue?
Gue tuh sampai saking stresnya umur 21 tuh gue hampir nikah hanya demi keluar dari rumah. Umur 21? Umur 21 gue hampir nikah karena gue demi keluar dari rumah. Untung nggak jadi ya, Bu. Untung nggak jadi, Cong. Kalau nggak Cuma nggak maksud jadi gue kan sekarang. kayak gini, berarti kan Kalau banyak enggak ya. masih tinggal di situ, disunter kan? Enggak, kalau misalnya gue dari umur 21 udah nikah kan gue udah nggak disuntar. Cuman kan mungkin aja gue udah cerai. Oh iya juga. Iya dong, Kak. Iya. Karena kan gue nggak benar-benar pakai hati. Bukan nggak berpakai hati. Nggak benar-benar gue tuh berpikir secara dewasa untuk menikah, menjalani hubungan pernikahan kan itu komitmen yang panjang. Iya dong. Nah maksudnya gue tuh juga pengen dalam video ini juga kalau misalnya teman-teman yang punya Indonesian Chinese family yang benar-benar kolot, please banget don't do that to your kids gitu loh. Maybe your kids just wanna get married just to live from the house. And at the end mereka akan, misalnya mungkin mereka nggak happy dengan pemilihan mereka kan hanya demi keluar dari rumah karena nggak tahan dengan ajaran-ajaran yang sangat ketat. I mean to be honest emang, ya I mean I know, you know like very strict kan. Betul, gitu. very Jadi strict. kayak ya mungkin orang bakal bilang gue rebel segala macam, tapi kan you don't know what I feel when I was in the house, Exactly. gimana gue ngerasa terpenjara dan segala Betul. macam. Karena gini loh, nyokap gue tuh nggak pintar komunikasi, Kak. Oh gitu. Nggak pintar komunikasi, cuma bisa ngomel tapi nggak mendengarkan. Ngerti ya gitu. Jadi gue juga nggak mau punya hubungan seperti itu, but then on the other hand gue sama orang tuanya teman-teman gue lain tuh bisa gini, bisa deket banget. Gue tuh bingung gitu kan. Tapi I can feel you sih. Somehow know? gue juga dulu sama orang tua gue ada Iya. begitu juga. Iya. But then like kayak gimana ya? You forgive. I forgive karena gue lebih mikir Forgive gini. and forget. Iya. Gue Atau nggak bisa nggak? forget sih. Nggak bisa forget? Nggak bisa. Waduh mampus deh. Nggak bisa, gue nggak bisa Gitu ya? forget. Oke. Tapi gini, gue tuh gue nggak forget, but just to remind me how Untuk be blessed I careful. am. Yes, and how blessed you are. Karena tau nggak, Exactly. ada my dad ngomong kayak gini, bersyukurlah kamu, mama masih marah, berarti she still care to you. Exactly. Kalau emak lu udah nggak ngomel, lu nanti bakal kangen omelan dia. Iya juga, berarti Bener. emak gue metong dong, say. Bener. Gue juga nggak mau emak gue metong, coy ya. Belum Walaupun emak mau, gue, belum siap. iya belum siap. Walaupun Ya nggak emak gue mungkin gini juga terus. hidup terus kan, Beb. Iya betul, Iya gue pun juga kan. Cuma maksud gue Bener-bener. kayak gue tuh, jadi gue mikir gini, ya ampun, gue anggap aja Exactly. that money tuh yang penting orang tua gue sehat. Walaupun gue masih kesel segala macem, pada saat itu gue kayak Untuk melihat lebih gue lebih big picture berhati lagi. besar. Berhati besar karena kayak masa sih Nek, gara-gara 2M gue jadi berantem sama orang tua gue dan keluarga gue. Ya. Ngerti gak? They are my family. Mereka tuh nggak punya intensi yang jahat. Mereka cuman punya intensi yang baik, ya. Yang jahat itu kooperasinya. Ngerti nggak maksud Iya gue? dong. Jadi Betul. gue yang kayak, ya gue lebih berpikiran seperti itu karena kayak Nah itulah you yang know. sebenarnya menjadi kasus tidak tuntas sebenarnya buat lo. Yes. Tapi Iya kan? maksudnya sekarang hubungan gue sama my parents tuh baik banget gitu. Ya gue cuman juga ngajarin nyokap gue mah dengan masalah ini juga please jangan terlalu pelit. Hidup tuh juga harus kayak Exactly. di-enjoy, Kak. Lo tau Tapi nggak? itu juga gue belajar sih, ada keluarga gue zaman dulu gitu ya, pelit ya minta ampun. And I just don't get it gitu, buat orang-orang yang hidup pelit tuh, lu tuh gimana gitu ya, kan tabur tuai. Tapi memang pada ujung-ujungnya tuh yang buat yang pelit-pelit tuh susah, Bo. Dan gue tuh suka yang gini, lo kenapa harus pelit sih? Emang lo apa gitu? Lo mati bawa kasur lo yang Iya. terbuat dari emas apa bagaimana Gue bilang sih? gini, Be? emang lu Iya sih memang. lu metong, Cuma- lu mau taruh di apa? apalah duit ya. cash lu gitu kan Exactly, enggak. exactly. Ya berbagi kek, lu bantu apa kek gitu loh. Nah, mimpi lo Apa? ke depan apa? Mimpi gue Setelah semua nih udah yang wah titik terendah lah, udah pernah di infotainment lama lah, lo kenal dunia entertainment, lo nge-hosting juga udah oke, jadi ghost juga ghosting, enggak nge-hosting. Everything lah, Iya, ya kan? Dan sekarang lo tuh udah mau punya rumah, tapi what is your next big dream? Dream lo apa? my next big dream is to have a family. As if like Husband and wife relationship. Ya, dan juga punya When anak. is it? Punya anak. Mau lo? Mau dong. Iya dong ya. Oh ya lupa, gue pikir lo Mau bencong. dong. Gue lupa. Kadang-kadang suka agak bingung. Bencong aja malah pengen punya Iya anak. iya ya benar Allah. benar. Kadang-kadang kan kalau depan gue suka siwer lagi. Nah berarti you want to have a family. I your want to own. have my own Yes. family. Di Jakarta kah nantinya atau lo membayangkan
negara lain tuh lo akan bertumbuh dengan your partner, For, life partner. For the first 10 years, yes, in Indonesia. Tapi gue tahu, Karena apa? gue tahu karena anak-anak gue akan sekolah di luar. Oh gitu, oke. Iya, Yes, harus. yes. Harus. Heeh. Nggak mau di sini. Bukan kayak gitu, Takutnya, cuman maksudnya takutnya buka koperasi ya, Nek, kalau di sini. enggak juga. Ya buka koperasi juga sekolah di luar. Cuma maksud gue kayak enggak, maksudnya lebih open minded aja Yes, gitu yes. loh. Karena kayak that is the future kan gitu. Jadi Dan kayak kapan rencananya kira-kira mau? secepatnya. Oh, udah mau banget ya kawin? Mau banget. Taruhlah benih di rahimku. Rahim ini sudah meronta-ronta, ingin dibuahi. Iya. Tapi sudah ada belum sih pasangannya? Seharusnya ada ya. Ada dong. Oke deh. Ada dong, ya kan? Oke, cut.